Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Baga Blog Story bersama kami pasangan yang tidak muda lagi namun masih berjiwa muda. Hari ini kami lagi ada di Jakarta nih, jadi nggak di Bogor lagi, tapi kita mau ekspansi ke Jakarta, lagi ada di sini nih. Nah, kalian lihat, kita lagi ada di Museum Nasional. Jadi sebenarnya kami tuh penasaran banget karena ada sesuatu di dalam sini. Selain ada kita melihat penjelajahan tentang peninggalan-peninggalan bersejarah di Jakarta, ada satu museum yang 3D gitu. Jadi kita mau lihat apa sih yang ada di sana. Ayo teman-teman, kita ikut ke dalam. Oh ya, kalian pernah lihat kan itu ada patung gajah, patung yang fenomenal sebenarnya. Ini adalah ikonik daripada Museum Nasional itu sendiri atau Museum Gajah sebenarnya. Nah teman-teman, kalau kalian tahu ikon daripada patung gajah yang ada di belakang saya, ini ada di tepatnya tadi kita udah berdiri di belakang. Ini merupakan hadiah daripada Raja Siam atau yang sekarang kita kenal sebagai Raja Negara Kamboja. Itu diberikan di tahun 1871 Masehi. Pada saat itu beliau sedang kunjungan ke negara Batavia yang pada masa itu masih dikuasai oleh Belanda. Jadi ini adalah patung yang terbuat dari perunggu. Patung ini terbuat dari perunggu ya teman-teman, untuk dihadiahkan kepada rakyat Indonesia terutamanya pada saat itu yang masih berjuang melawan tentara Belanda. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lagi mau beli tiket untuk masuk ke dalam museumnya saja. Itu sebesar 15.000 ya Mbak ya. Kemudian karena kita mau juga melihat 3D yang juga di dalam 3D itu impersifa. Itu adalah sejarah, menceritakan sejarah dari awal Indonesia sampai saat ini, dan itu harganya 35.000 dan saya membayar dengan debit ya. Ya, 50.000 untuk satu orang untuk impersifa dan masuk ke museumnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam museumnya, karena impersifa itu atau tayangan 3D-nya nanti dimulai pukul 1 siang karena sekarang masih jam 12 kurang 7 menit. Jadi kita lihat dulu sebelum masuk itu ternyata ada patung. Ini sikap tangannya, ini patung Buddha sebenarnya. Dia jadi untuk menyentuh bumi katanya, untuk seperti mungkin doa-doanya mereka ya. Saya juga kurang paham. Jadi ini sejarahnya ditemukan tahun 9 Masehi, jadi ini udah cukup lama kondisi patung. Oke, sekarang kita masuk ke dalam lokasi daripada Museum Nasional. Dulu saya udah pernah kesini tapi waktu masih SD. Sekarang umur saya sudah setengah abad, jadi cukup lama ya, hampir berpuluh-puluh tahun saya nggak kesini. Ini merupakan patung Ganesha yang merupakan patung 9 Masehi ditemukannya dari Candi Banon atau lokasinya di Magelang, Jawa Tengah. Ini batu Ganesha ini kalau kita lihat merupakan patung pendidikan ya, seperti yang simbol daripada salah satu universitas terbesar di Indonesia juga, yaitu Universitas Institut Teknologi Bandung. Dan kemudian kita lihat di sini adalah peninggalan-peninggalan bersejarah seperti ada arca kepala Buddha yang ditemukan 9 Masehi di Jawa Tengah. Kemudian ini juga arca kepala dewa. Kemudian ada arca kepala Avalokitesa, 9 Masehi juga ditemukannya. Memang semuanya adalah peninggalan bersejarah ya teman-teman. Jadi di sini semuanya adalah patung-patung, lokasi patung-patung. Banyak doa gitu. Dan ini kita lihat patung besar, tapi saya lagi mencari, ini adalah patung Bhairawa Buddha yang diperkirakan sebagai perwujudan Adiyawarman, seorang bangsawan Majapahit, jadi keturunan Melayu ya, yang kemudian menjadi raja di Sumatera. Mungkin kalian tahu kan,
Kalau dari sejarah ada kerajaan Majapahit. Nah, ini diperkirakan sebagai perwujudan dari sang raja, atau sang bangsawan yang keturunan daripada kerajaan Majapahit yang ditemukan pada tahun 13 dan sampai 14 Masehi. Nah, ini luar biasa ya teman-teman, masih bisa kita lihat di umur kita yang seperti ini, dan juga anak cucu kita dapat sejarah ya di sini. Jadi ini lokasinya adalah semua merupakan patung-patung bersejarah. Jadi ini patung-patung untuk kepercayaan pada saat itu adalah kepercayaan agama Buddha pada saat itu. Ini adalah prasasti. Nah, ini prasasti, kalau kalian belajar tentang sejarah, ini adalah tentang prasasti ini biasa menceritakan satu tempat. Kalau ini adalah anugerahan desa baru. Ini dia nih. Nah, ini prasastinya. Masih untuk di daerah Jawa Timur. Ini adalah tulisan-tulisan kuno. Ini tulisan-tulisan kunonya ya. Tulisan Jawa kuno. Nah, sudah mulai agak hancur karena termakan masa. Kan udah lumayan lama ya. 1030 Masehi, 1030 Masehi ini penemuannya. Lama sekali. Kemudian kita lihat ini lagi ada patung-patung. Sampai ke ujung sana teman-teman. Kita lihat tuh. Di ujung sana juga banyak sekali patung-patung dan prasasti-prasasti peninggalan sejarah. Jadi ini semuanya prasasti teman-teman. Prasasti itu adalah kisah dari sebuah tempat ya. Ini dia nih. Semuanya nih. Jadi kalau kita mempelajari tentang sejarah, kita bisa membaca dari prasasti itu. Ini tahun berapa, desa ini terbentuk tahun berapa. Ini dia. Lihat, luar biasa ya teman-teman. Masya Allah pokoknya. Sejarah itu tidak bisa dihilangkan, tapi harus dilestarikan. Jadi kita sebagai generasi, walaupun kalian generasi Z ataupun generasi yang sebelum tahun 80-90, tetap kita harus bangga menjadi orang Indonesia, karena di Indonesia ini selalu banyak peninggalan sejarahnya. Kita lihat ke sebelah sana. Oke teman-teman, kita keliling ya. Lihat ada apa. Ini adalah gedung A. Nanti kita akan masuk ke gedung B. Kita masuk ke dalam, ini adalah ruang koleksi keramik. Nah, gerabah-gerabah di sini nih. Nah, kita lihat nih teman-teman. Ini adalah salah satu ruang yang kita bisa masuk. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah ruangannya nyaman karena pakai AC. Kemudian ada penjelasannya. Misalnya ini alat-alat musiknya. Kemudian ada apa lagi? Nah, nanti kita kesini dulu ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini ada yang suci. Jadi alat musik tuh, ada alat musik setiap daerah tuh kan mereka mengandung hal-hal, mungkin ada yang mantra atau apapun, pemanggilan leluhur mereka. Ini adalah aksesoris kebudayaan. Ini kepala pending. Ini dari Kuningan, Kudus. Ini adalah aksesoris untuk kebudayaan ya. Ini tusuk rambut. Ini biasanya dipakai dari hiasan rambut yang dikenakan sanggul wanita untuk adat-adat. Nah, jadi zaman dulu mereka juga udah pakai tusuk rambut ya. Jadi konde itu adalah warisan budaya sebenarnya. Begitu juga dengan hiasan-hiasannya. Aksesorisnya itu adalah peninggalan-peninggalan dari sejarah. Nah, ini juga ada yang khusus untuk laki-lakinya. Kemudian kita lihat lagi. Ini adalah kain tenun-tenun. Tenun-tenun, cakep banget nih, Masya Allah.
Ini orang Aceh nih, suku Aceh. Wah, saya bangga sebagai orang Aceh. Putui. Putui ini dipakai untuk menutupi perkinangan. Ini juga Aceh. Ini kayak bantal, sarung bantal. Biasanya kalau nikahan ada kayak gini. Ini sama Aceh nih rata-rata nih. Kalau yang tutui itu saya nggak kurang tahu. Nah, ini penutup makan. Ini juga penutup makan. Ini songket. Ini semua songket-songket ya teman-teman. Peninggalan songket-songket yang dibuat pada berabad-abad yang lalu. Oke, kita lihat lagi. Ini king cebat, kemudian ada Lauwitakatu dari Sumba. Ini semua dari Sumba ya. Kemudian kita lihat lagi. Ini Banten. Ini peninggalan batik-batik Banten. Ini Palembang. Ini bagus banget ya. Lihat nih, Masya Allah. Coba teman-teman lihat, luar biasa kan? Ini tulisan tangan asli loh. Ini juga huruf-huruf Arab Jawi. Ini peninggalan dari Palembang, songket Palembang. Kalau yang ini sebelah sini adalah songket Gayo, Aceh Gayo ini. Ya, seperti Aceh Gayo itu kan dia berlainan dengan Aceh ya, karena dia udah ke arah-arah Sumatera. Nah, ini juga masih Aceh Gayo, sama ini juga. Dan kita lihat di sini ada proses pembuatan baju dari pelepah kulit pohon. Ini kulit kayu dari Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, ini mereka bikin sendiri dari kulit kayu ya. Insya Allah. Ini kapua atau susuk juga dari Kalimantan Barat. Ini dari Kalimantan Barat, teman-teman. Kalau yang ini kita lihat dari Sulawesi Utara. Ini semua dari kulit kayu loh, teman-teman. Luar biasa kan? Ini semua dari kulit kayu. Dan ini baju adat. Ini baju adat dari Aceh. Ini kain sutra asli. Begitu juga dengan tenun kain tenunnya, kain songketnya. Kalau ini benangnya emas dari Palembang. Ini juga bajunya, benangnya ini yang kita lihat tuh adalah emas, terbuat dari emas. Dan ini juga dari Palembang, juga sama, benang-benang yang seperti kilauan emas itu memang terbuat dari emas, teman-teman. Juga. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke ruang keramik. Tadi yang sebelah sana adalah tekstil, ini peninggalan keramik-keramik. Kalau ini Cizu, dibuat dari Tionghoa Utara. Ini adalah hadiah-hadiah mungkin yang dibawa oleh para pedagang Cina. Kemudian ada monokrom. Ini juga sama, kalau biasa keramik ini kebanyakan dari Tiongkok ya. Cantik sekali. Masya Allah. Nah, ini dari dinasti Tang, juga dari Tiongkok ya teman-teman. Memang kita kenal kalau untuk
keramik itu kebanyakan dari Tiongkok. Ini dari dinasti Ming. Nah, kalian pasti sering dengar dinasti Ming. Memang sih kayak begini bentuknya. Dan dinasti Qing dari Tiongkok juga. Nah, kalau ini adalah seperti Eropa. Kelihatan kan? Kelihatan ya, bentukannya berbeda. Tapi ada Thailand nih. Nah, ini Thailand nih gajah. Seperti ini. Ya, begitulah peninggalan-peninggalan sejarah memang harus dilestarikan teman-teman. Karena kalau tanpa sejarah ini kita tidak bisa membuat kemajuan seperti sekarang. Oh iya, itu Timur Tengah. Kalian bisa nggak lihat perbedaan gerabah-gerabahnya? Bentukan-bentukannya berbeda kan? Pasti setiap negara itu punya ciri khas masing-masing. Dari Timur Tengah, Thailand, kemudian dari Cina, Eropa. Kalau Eropa kan bentukannya kayak begini ya. Banyak yang lebih klasik gitu loh. Nah, ini adalah padasan singa barong. Tanah liat yang ditemukan di Cirebon, Palimanan, Jawa Barat. Nah, tahun penemuannya tidak dijelaskan di sini. Jadi merupakan wadah air. Nah, ini adalah wadah air yang diberi lubang sebagai tempat keluarnya. Jadi mungkin dari atas masuk airnya, itu ada lubangnya nih. Nah, nanti kayak air pancur gitu, seperti air pancuran. Jadi fungsinya itu, kalau ini untuk sirkulasi, biar air itu tetap terjaga sirkulasinya, kesuciannya. Jadi biasanya digunakan oleh pedagang kaki untuk menyegarkan badan, mencuci muka dan cuci kakinya. Sekarang kita masuk ke Terakota Gallery. Jadi ini mungkin masih dengan kendi-kendinya. Kemudian di sini ada keramik Tiongkok dengan unsur Islami ya di sini. Jadi kenapa ada unsur Islaminya? Itu ada tulisan-tulisannya, tulisan Arabnya. Ini mungkin peninggalan waktu ada Raja Cina yang pernah berkunjung ke Aceh juga. Beliau merupakan yang beragama Cina, beragama Muslim. Nah, mata uang kerajaan Islam. Mata uangnya begini. Ini mata uangnya nih bang. Ini peninggalan batu gampong Minye 7. Jadi orang Aceh. Diketemukan tahun 14 Masehi. Dari kampung saya, orang Aceh. Ini rumah miniatur masjid. Masjid Menasah atau masjid ya. Ini daerah Kalimantan Tenggara. Dan ini alat-alat kebudayaan berbagai macam tempat. Nah, ini koleksi dengan inskripsi Arab. Ini wadah perunggu dari Brunei Darussalam. Ini mangkuk kuningan dari Batavia. Ini senjata seperti apa? Kris. Ini rencong. Yang lain kris. Ini apa ini? Saya juga nggak tahu. Ambau ya. Lewang. Ini baju sirah. Baju sirah ini biasanya baru untuk berperang ya. Tapi ini ada tulisan-tulisan Arabnya. Untuk pedagang. Nih. Masya Allah bagus banget ini ya. Kain basure. Basure dari Jambi. Basure Bengkulu. Oh. Kain basure merupakan kain batik dengan aksara Arab Jawi. Bengkulu ada basure. Bagus banget ya. Seperti itu dia tulis. Masya Allah. Al-Quran
RO ada hotnya, tapi dia dibacanya ada tulisan isim-isimnya di bawahnya. Masya Allah, ini peninggalan tahun berapa sih? Dari Aceh ini. Enggak, sebelum tahun 1997. Hadiah dari Gubernur Aceh. Cara tantangan ini, kalau yang ini dulu mama bacanya gini, nggak tahu di Quran mama yang kayak begini. Memang Quran Aceh ini, saya ibu almarhumah ibu saya memang begini punya. Tapi ini Masya Allah. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk. Sebentar lagi, sekitar 6 menit lagi kita akan masuk ke ruang baru imajinasi imersiva. Jadi di sini nanti imersiva ini kita akan mengenal sejarah dari prasejarah sampai saat ini untuk kawasan di Indonesia terkhususnya. Jadi nanti kita lihat apa aja yang ada di sana sambil menunggu buka ya. Nih, ini imersiva. Masuknya itu 35.000. Kalau dengan kita keliling-keliling jelajah di museum 15.000, jadi 50.000 untuk sekali masuk. Oke teman-teman, kita mau masuk ke dalam ruangan Intersa. Jadi ini sudah kerasa nih dinginnya. Dan ini Bapak Satpamnya yang menjaga. Ini lihat di sini. Nah, ini adalah gambar dari Museum Nasional. Jadi kita duduk di sini ya Pak ya? Iya, boleh keliling, boleh. Tapi Oke. Wah teman-teman, Masya Allah, enak kan? Jadi kita boleh duduk dimanapun yang kita mau. Kita lihat dulu nih, ada apa di sini. Guys, saya nggak perlu ngomong, jadi karena nanti berisik ya, saya nggak perlu ngomong di sini. Kita duduk. Kalian lihat. Luar biasa teman-teman, Masya Allah. Jadi worth it kalian membayar 35.000 untuk kebahagiaan saat kita akan mulai teman-teman. Kawan-kawan, kita sekarang sedang memasuki area tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Di sini ada penjelasan mengenai simbol Indonesia, yaitu berupa Garuda. Jadi sejarahnya itu adalah nama Garuda berasal dari kata Sanskerta
atau Garuda digambarkan sebagai kendaraan atau wahana Dewa Wisnu. Jadi itu dalam agama Hindu. Di sini ada penjelasannya semuanya. Kemudian ini adalah video-video pada zaman kemerdekaan. Ada lagunya juga. Ini lagu kebangsaan Indonesia. Lihat nih, masih dalam ejaan kuno. Majulah negerinya, majulah rajanya untuk Indonesia Raya. Ini adalah pancuran Garuda, merupakan kendaraan wahana dari Dewa Wisnu itu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah prasasti atau replika dari naskah. Replika dari naskah dari zaman-zaman Majapahit. Kemudian di sini adalah mengenai gambar rancangan Guru Garuda. Jadi ini Republik Indonesia atau Serikat atau RIS. Nah ini rencana mereka, lambangnya, burung Garudanya, kemudian RIS juga. Kemudian lambang negara Indonesia hasil sketsa Ki Hajar Dewantara. Ini bapak pendidikan kita. Kemudian lambang negara hasil rancangan Sultan Hamid II. Dijadikan pada tanggal 10 Februari tahun 50. Kemudian lambang negara hasil sketsa Sultan Hamid II beserta dengan surat dari Bung Karno. Kemudian ada rancangan dari perisai Garuda pada lambang negara Indonesia Sultan Hamid II juga. Kemudian lambang negara hasil revisi dari Bung Karno. Dan yang terakhir di sini kita lihat ada sketsa rancangan lambang negara Indonesia oleh Muhammad Yamin yang ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini dia. Jadi sebenarnya kalau ini adalah arti dan filosofi lambang negara Indonesia. Mungkin kalau dulu kita belajar tentang PMP, apa itu pendidikan moral Pancasila. Kayaknya sekarang udah nggak ada ya pelajaran itu, padahal bagus banget. Ini adalah ada 17 dulu saya ingat banget kalau sekolah pasti ujiannya ginian nih. Ekornya ada berapa, apa itu semboyannya, kemudian ini apa semboyannya, ini apa perisainya, semua ada pendetailannya. Nah itu hikmahnya, kita harus rajin belajar. Jadi tahu tentang sejarah lambang negara kita. Toh kita juga sebagai bangsa Indonesia kan. Nah kita masuk ke sini adalah sudah menjadi negara yang merdeka. Oh maaf, ini adalah lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh Rudolf Supratman. Ini dia. Nah ini aslinya ya, kata-kata lirik-lirik aslinya. Lihat nih. Ya, ini lirik aslinya, kemudian banyak pembaruan-pembaruan ya. Ini kan Selamat Rarajanya, Selamat bukan itu udah diganti ya, diganti. Nah, kemudian apa? Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke wilayah yang sudah Indonesia merdeka, yaitu negara Republik Indonesia. Kita lihat di sini ada proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Presiden RI yang pertama, yaitu Bapak Soekarno, dan inilah dia. Di sini adalah tentang detik-detik pembacaan proklamasi. Ini Bung Karno. Kalau kalian belajar tentang sejarah Indonesia pasti PSPB dulu juga ada begini ya, sejarah perjuangan bangsa. Nah, sebelah sana adalah peta suku, bangsa, dan bahasa Indonesia. Oh, di sana ada bahasa Indonesia. Ini data bahasa daerah yang ada di Indonesia, ada sekitar 300 bahasa. Dari 33 provinsi yang ada di sini di Indonesia, ternyata kita tuh mempunyai 300 bahasa, teman-teman. Ini sumbernya
dari Pusat Pengembangan dan Perlindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi saya juga baru tahu ya bahwa banyak bahasa di Indonesia nih. Memang kita cukup bangga menjadi bangsa Indonesia karena beragam pulau, beragam kebudayaan, beragam bahasa, dan beragam kehidupan yang memang kita pelajari. We are so proud to be Indonesian people. Oke. Kita lihat di sini adalah peta skala 1 banding 1660. ribu. Ini apa? Ini daftar nama suku. Banyak. Di Aceh aja ada berapa? 1, 2, 3. Belum ini dari Sabang sampai Merauke. Yang paling banyak itu suku di Papua. Oh bukan, di Kalimantan yang paling banyak. Kalimantan yang paling banyak sukunya. Yang kedua di Papua. Wah, luar biasa. Ini sumbernya juga dari ensiklopedia suku bangsa di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, bangga sekali, merdeka Indonesia. Karena besok kita besok kita mau Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Oke teman-teman, sekarang kita masuk tentang ke wilayah sejarah kebudayaan Indonesia. Di sini kita akan mendapatkan berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Suku bangsanya terlalu banyak. Nah ini apa ya? Iya, ini binatang ini. Binatang sebagai motif hias dari suku, tidak dijelaskan dari suku apa. Ini juga dari Papua teman-teman. Indis Arca leluhur Papua. Siapa itu? Lihat tuh. Nah, kita lihat di sini ada apa. Ini juga arca leluhur dari Maluku, Kepulauan Barbar. Oh. Nah, kalau ini Toraja nih, tahu saya. Iya kan? Jadi kalau orang mati begini nih, orang meninggalnya ditaruh di seperti ini nih mayat-mayatnya. Tahu-tahu. Nah, ini mayat-mayatnya nanti didiamkan. Ini adalah kayu Tosawang, Sulawesi Utara. Ini kayu ulin, Kalimantan Barat. Ini udah masuk di daerah Jawa. Ini Loro Blonyo. Nah, ini peninggalan untuk Jawa ya. Jawa. Wayang-wayangan semuanya. Nah, ini ada mejan. Mejan ini adalah arca manusia menunggangi hewan berwujud singa. Jadi kuda berbelalai gajah. Ini mejan. Ini pastinya dari Papua, bukan? Oh, Nias. Ini dari Nias. Nah, ini juga dari Batak. Ini tempat terakhir yang kita kunjungi. Ini adalah di antara suku-suku
Batak, ini ada Mandailing, ada Minangkabau, Nias, kemudian Aceh yang paling atas, Aceh, Gayo, Toba, Batak, Sumatera ya. Ini Indonesia bagian Jawa. Wah, banyak kan teman-teman. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Setelah kita mengunjungi Museum Nasional, kita melihat berbagai macam keragaman dari masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari sejarahnya, dari prasejarahnya, sampai saat ini Indonesia masih eksis dan masih berdiri dengan baik menjadi negara Republik Indonesia yang kuat. NKRI harga mati. Ya, pastinya NKRI harga mati, dan selamat menyambut Dirgahayu Indonesia ke-78. Semangat merdeka, merdeka diri kita, merdeka usaha kita, dan merdeka semuanya. Terima kasih dari kami, dan jangan lupa di like, di share yang banyak, di komen, dan di subscribe yang belum subscribe, karena supaya kita lebih kuat lagi, lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.